Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Rianti, NIM 1927042021. Saya dari kelas PPTB 2019. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai aliran fluida. Perubahan parameter aliran dalam waktu dan tempat. Parameter aliran seperti kecepatan, tekanan, dan kerepatan yang akan memberi ciri pada gerak aliran atau karakteristik aliran. Pada dasarnya dapat kembali menurut tempat dan waktu dari suatu titik ke titik yang lain, atau dari suatu waktu ke waktu yang lain, atau dapat juga menurut waktu dan tempat. Jenis aliran yang pertama yaitu aliran tetap atau steady flow, merupakan suatu aliran yang parameternya adalah tidak berubah menurut waktu, di mana kedalaman aliran atau H dan kecepatan aliran U tidak berubah menurut waktu atau dapat dianggap dalam suatu interval waktu tertentu, yang mana persamaannya yaitu dH per dt sama dengan 0 atau du per dt sama dengan 0. Yang kedua yaitu aliran tidak tetap atau unsteady flow. Aliran ini merupakan kebalikan dari aliran tetap, di mana dalam hal ini parameter berubah menurut waktu, di mana dapat ditunjukkan dengan persamaan dH per dt tidak sama dengan 0 dan du per dt tidak sama dengan 0. Kemudian yaitu yang ketiga, aliran seragam atau uniform flow. Aliran ini merupakan aliran di mana parameter alirannya tidak berubah menurut tempat di sepanjang aliran. Hal ini dapat ditunjukkan dengan persamaan dH per ds sama dengan 0 dan du per dt sama dengan 0. Yang keempat yaitu aliran tidak seragam atau uniform flow, di mana aliran tidak seragam ini adalah aliran parameternya tidak berubah menurut tempat. Hal ini dapat ditunjukkan dengan persamaan dH per ds tidak sama dengan 0 dan du per ds tidak sama dengan 0. Kemudian yang kelima itu adalah aliran tetap tidak seragam atau steady uniform flow, yaitu tipe aliran ini banyak dijumpai yaitu berubah lambat laun atau aliran berubah dengan cepat dengan persamaan du per dt sama dengan 0 dan du per ds tidak sama dengan 0. Kemudian selanjutnya yaitu yang keenam, yaitu aliran tidak seragam tidak tetap atau unsteady uniform flow, di mana aliran ini terjadi apabila du per dt tidak sama dengan 0 dan du per ds tidak sama dengan 0. Kemudian yang terakhir itu aliran tidak seragam tidak tetap, yaitu unsteady uniform flow, atau apabila terjadi du per dt tidak sama dengan 0 atau du per dt tidak sama dengan 0. Aliran ini dapat dijumpai pada aliran terbuka, di mana suatu pola aliran merupakan suatu karakteristik dari garis-garis batas alirannya yang disebut garis-garis arus. Garis arus itu sendiri merupakan suatu garis lurus atau melengkung yang dibentuk oleh gerak partikel cairan yang sedemikian sehingga garis singgung pada tiap-tiap titiknya merupakan vektor kecepatan pada titik tersebut, sehingga dengan arah kecepatannya garis arus tersebut tidak akan ada yang memotong aliran tersebut. Kemudian yaitu pipa arus adalah sekumpulan garis-garis arus yang diawali dengan lengkung tertutup. Dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat aliran yang memasuki atau yang memotong pipa arus tersebut, kecuali
yang masuk dari ujung-ujungnya yang merupakan lengkungan tertutup. Kemudian yang terakhir yaitu lintasan arus. Lintasan arus merupakan suatu garis yang menunjukkan lintasan dari garis partikel cairan yang mengalir. Oleh karena itu, partikel-partikel cairan bergerak pada garis singgung dari arus, maka di dalam aliran tetap pada garis-garis arusnya tertentu, lintasan arus akan berimpit dengan garis arus. Yang materi selanjutnya yaitu aliran laminar dan aliran turbulen. Nah, aliran laminar terjadi ketika fluida mengalir dalam lapisan-lapisan paralel tanpa gangguan lapisan-lapisan tersebut. Sedangkan lapisan turbulen merupakan gerakan-gerakan fluida yang ditandai dengan perubahan kekacauan dalam tekanan kecepatan. Kemudian pada bilangan Reynolds merupakan salah satu penemu dengan menggunakan salah satu tabung kaca dengan berdiameter 7, 9, 15 dan 27 dengan suhu dari 4 hingga 44 cm. Setelah percobaan, Reynolds menemukan bahwa aliran laminar berubah menjadi aliran turbulen ketika nilai kuantitas non-dimensi PFD per pi mencapai jumlah tertentu. Kecepatan rata-rata F dengan diameter tabung gas D dengan kuantitas air dengan P dengan viskositas air atau V, atau dengan rumus RE sama dengan PFD per P sama dengan FD per P. Atau dengan ini, dengan laminar sama dengan RE lebih kecil 2300. Kemudian transisi RE sama dengan 2300. Kemudian yang terakhir turbulen yaitu RE lebih besar dari 2300. Mungkin itulah materi yang saya dapat sampaikan. Jika ada kesalahan dan tutur kata yang tidak baik mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.